Sistem pencernaan pada manusia. Alat pencernaan. Saluran pencernaan. Alat pencernaan yang dilalui oleh makanan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan, yaitu kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Pencernaan apa sajakah yang dilakukan di mulut kita? Pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Yang kedua adalah pencernaan secara kimia dengan menggunakan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi. Susunan gigi. Ada susunan gigi susu dan susunan gigi permanen. Bisa diperhatikan. Susunan gigi. Gigi susu jumlahnya 20, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan gigi geraham 8 buah. Sedangkan gigi dewasa jumlahnya 32, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 buah geraham belakang. Fungsi gigi. Gigi seri atau incisivum sebagai pemotong makanan. Gigi taring atau caninus merobek makanan. Geraham depan atau premolar untuk mengunyah. Geraham belakang atau molar untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Lapisan gigi. Paling atas adalah email atau enamel. Lapisan gigi terluar, keras, dan transparan yang menutupi mahkota gigi. Dentin atau tulang gigi, pembentuk struktur utama gigi. Pulva atau rongga gigi merupakan suatu rongga pada bagian tengah gigi yang berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Samentum merupakan jaringan semacam tulang yang menutupi akar gigi sebagai zat perekat antara gigi dengan tulang rahang. Lidah. Fungsi lidah. Pertama, sebagai pengecap rasa makanan. Di bagian depan peka terhadap rasa manis. Bagian depan agak samping peka terhadap rasa asam. Samping peka terhadap rasa asin dan pangkal peka terhadap rasa pahit. Kedua, sebagai alat pemindah makanan atau mengelola letak makanan. Ketiga, sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Empat, sebagai alat berbicara. Kelenjar ludah atau glandula saliva. Kelenjar ludah setiap hari menghasilkan sekitar 1600 cc air ludah yang mengandung air, lendir, dan zat enzim yaitu petialin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Enzim petialin mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu maltosa. Di dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar mandibularis atau sublingualis. Kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Kerja epiglotis. Ketika menelan makanan, tenggorokan akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, masuk ke kerongkongan kemudian ke lambung. Gerak peristaltik. Makanan masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerakan peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong-dorong makanan. Lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian yaitu kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri dari air, lendir, asam lambung yaitu HCl, asam klorida, enzim renin, dan pepsinogen.
getah lambung. Pertama adalah asam lambung atau HCl, asam klorida, berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kedua, pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 7 meter untuk orang dewasa. Enzim yang diproduksi usus halus pertama adalah erepsin untuk merubah pepton menjadi asam amino. Kedua, enterokinase mengaktifkan erepsinogen dan tripsinogen menjadi erepsin dan tripsin. Kemudian maltase merubah karbohidrat menjadi glukosa. Laktase merubah karbohidrat menjadi galaktosa. Sakarase merubah karbohidrat menjadi fruktosa. Usus 12 jari atau duodenum. Pada usus 12 jari bermuara dua saluran dari kantung empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung yang telah dicerna sebagian menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jejenum. Di dalam jejenum terdapat villi untuk meningkatkan luas permukaan. Luas permukaan usus halus lebih dari 264 meter persegi, sehingga sangat efisien dan efektif untuk menyerap sari-sari makanan. Usus besar dan anus. Usus besar bagian ke atas ascenden, kemudian yang mendatar transversal, kemudian yang turun descendent, kemudian menuju ke rektum dan ke anus. Proses dalam usus besar pertama adalah reabsorpsi, penyerapan air, garam mineral, dan vitamin K simbiotik. Pembusukan dekomposisi mikrobial, yaitu bekerja sama simbiosis mutualisme dengan bakteri Escherichia coli. Pengeluaran dengan cara gerakan peristaltik, defekasi melalui anus, yaitu pengeluaran feses. Kembali ke usus halus, penyerapan sari-sari makanan. Karbohidrat itu bisa diserap dalam bentuk glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan lemak dicerna sampai bisa diserap oleh usus berupa asam lemak dan gliserol. Protein bisa diserap di usus dalam bentuk asam amino. Garam mineral langsung tidak ada pencernaan, vitamin begitu pula, dan air tidak ada pencernaan, langsung diserap oleh usus halus. Glukosa, asam amino, dan garam mineral diserap melalui pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol melalui pembuluh kil yang nantinya menuju ke getah bening atau sistem limfa. Kelainan pada sistem pencernaan. Pertama adalah parotitis atau penyakit gondong, penyakit karena virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Terjadi pembengkakan atau pembesaran. Kedua adalah serostomia, yaitu penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Ketiga adalah tukak lambung, luka pada dinding lambung bagian dalam. Appendicitis atau infeksi usus buntu dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Disebabkan karena terjebaknya makanan di umbai cacing atau usus buntu. Diare atau mencret, infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Proses penyerapan air di usus besar terganggu sehingga feses menjadi encer. Konstipasi atau sembelit. Penyerapan air dalam usus besar terjadi secara berlebihan, akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Sekian penjelasan singkat tentang sistem pencernaan pada manusia serta gangguan dan penyakit
yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.